Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Kamil Septiani dari kelas fase F12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makanan pembuka atau appetizer yang tujuannya adalah untuk meningkatkan selera makan konsumen. Makanan appetizer yang saya pilih adalah brulee bom yang berasal dari Belanda. Nah, brulee bom ini adalah camilan berbentuk bola yang dilapisi dengan tepung roti dan dibuat dari bahan-bahan berupa bumbu brulee seperti bawang bombay, keju, susu, dan daging. Kemudian membentuk bola dan digoreng. Hidangan ini berasal dari negara Belanda sehingga termasuk dengan makanan kontinental. Juga dengan porsi yang bentuknya tidak terlalu besar seperti kroket khas Belanda ini cocok untuk menjadi makanan penggugah selera. Adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah yang pertama, bagaimana cara agar menyatukan antara inovasi brulee bom ini agar cocok di lidah Indonesia. Yang kedua adalah apakah brulee bom ini akan tetap meningkatkan selera makan saat dalam keadaan dingin. Selanjutnya ada identifikasi masalah dari beberapa bidang. Yang pertama adalah dari bidang ekonomi sendiri. Dengan adanya penjualan hidangan makanan ini yang berupa brulee bom akan meningkatkan pendapatan penjual sehingga adanya kenaikan dalam bidang ekonomi di masyarakat Indonesia. Selanjutnya di bidang sosial, adanya makanan kontinental ini akan memperkenalkan masyarakat dengan makanan yang berasal dari belahan dunia lain selain di Indonesia, yang dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan baru bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Dan yang terakhir adalah dari bidang budaya, yaitu dapat menjadi pertukaran budaya atau masuknya budaya luar ke Indonesia yang dapat menjadi observasi dan pengetahuan baru dalam konteks positif. Lalu adapun alat, bahan, dan cara pembuatan dari brulee bom ini adalah membutuhkan 60 gram tepung terigu, 50 gram keju atau mozzarella, 100 gram dari daging giling, 3 siung bawang putih, 30 gram bawang bombay, 250 ml susu cair, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 50 gram butter, garam, dan kaldu jamur secukupnya. Untuk bahan kulit luarnya ada 100 gram tepung roti, 100 gram tepung terigu, 1 butir telur, dan 50 ml air matang. Untuk cara pembuatannya adalah mencampurkan butter, bawang putih, dan bawang bombay, lalu memasukkan daging giling dan dimasak hingga berubah warna hingga kecoklatan, dan memasukkan bumbu-bumbu bubuknya seperti pala bubuk, lada bubuk, dan bahan-bahan yang telah disebutkan tadi. Lalu setelah itu mengaduk adonan hingga merata, lalu dicampurkan dengan keju. Setelah dicampurkan dengan keju, lalu bentuk bulat dan taburi dengan tepung terigu, tepung panir yang dilakukan secara 2 kali. Setelah itu masukkan ke dalam freezer dalam waktu 10 menit hingga 1 jam agar tepung terigu dan tepung panir menempel dengan sempurna, lalu goreng hingga kecoklatan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Brulee bom ini adalah makanannya hangat, meleleh, renyah namun lembut di dalam yang dapat meningkatkan selera makan orang dengan mudah. Lalu selanjutnya adalah weaknesses, yaitu kelemahan. Rasanya sangat autentik dengan negara Eropa sehingga tidak semua cocok dengan brulee bom ini. Lalu ada opportunities atau peluang, yaitu mencampurkan antara ide brulee bom ini dengan rasa otentik Indonesia atau Asia seperti kari bom atau yang lainnya. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancamannya adalah persaingan dengan makanan tradisional atau internet. Adapun rencana anggaran biayanya adalah tepung terigu 12.000, keju 15.000, daging 50.000, bawang putih dan bombay 10.000, pala dan lada bubuk 2.000, susu 5.000, butter 7.000, garam dan kaldu jamur 5.000, dan telur 4.000 yang menghasilkan 105.000 yang dapat menghasilkan 5 porsi. Selanjutnya ada metode pemasaran. Saya menggunakan metode internet marketing yang sedang booming atau yang menjadi happening saat ini. Karena di samping itu internet juga menjadi media yang banyak digunakan sehingga dapat menjadi efektif apabila mengiklankan makanan brulee bom atau makanan yang lain di internet ini. Oke, saya
berencana untuk menggunakan kemasan berupa rice box ini dengan ukuran kecil untuk menjadi kemasan dari brule bomb ini karena bahan dasarnya yang berasal dari kertas coklat agar lebih ramah lingkungan dan adanya sistem sustainable living. Dengan kemasan ini juga konsumen dapat merasakan perasaan memakan makanan yang dapat menggugah selera seperti itu ya tujuannya dari appetizer. Adapun BEP rupiah dari penjualan brule bomb ini adalah biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dan hasilnya dikali dengan harga per unit yang berarti 105.000 dibagi 21.000 dikurangi 20.000 dan hasilnya dikalikan dengan 21.000 yang akan menghasilkan 2.205.000. Itu adalah titik impas di mana hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan. Kesimpulannya adalah adanya ide baru berupa brule bomb ini di kalangan siswa dan sekitarnya dapat menjadi inovasi baru dalam berkreasi dalam bidang makanan khususnya appetizer atau makanan pembuka dengan tujuan menggugah selera konsumen dan juga hidangan ini dapat memperkenalkan dengan baik adanya makanan kontinental di tengah masyarakat yang belum banyak mengetahui mengenai makanan kontinental ini. Ditambah dengan adanya rencana kemasan dengan bentuk rice box akan menambah rasa penasaran dari konsumen. Terima kasih. Saya akan menjelaskan dari makanan utama atau main course yang kami pilih, yaitu ratatouille. Yang pertama itu ada latar belakangnya. Untuk latar belakang dari ratatouille tersebut, ratatouille merupakan hidangan semacam semur yang terdiri dari berbagai macam sayuran khas Prancis. Biasanya, hidangan yang menarik dan penuh warna ini disajikan bersama nasi, kentang, atau roti Prancis. Ratatouille sendiri berasal dari provinsi yang berada di daerah Nice dan sekitarnya. Sekalipun bahan utamanya didominasi oleh sayur-sayuran, tetapi soal rasa tidak kalah lezat dengan makanan Prancis yang terbuat dari bahan olahan seafood, ayam maupun daging. Hidangan ini terbilang sangat menyehatkan karena terbebas dari kolesterol tinggi. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan popularitas dan kegemaran masyarakat terhadap makanan ratatouille di Indonesia. Lalu, apakah ratatouille merupakan hidangan yang sehat dan bergizi? Lalu ada identifikasi masalah dari segi ekonomi, sosial, dan juga budaya. Untuk dari segi ekonomi, yaitu ratatouille umumnya dibuat dengan bahan-bahan sederhana yang murah dan juga mudah diakses oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Lalu, untuk dari segi sosial, yaitu menambah pengetahuan dan asal-usul dari makanan ratatouille. Dan yang ketiga itu ada dari segi budaya. Untuk segi budaya yaitu kesederhanaan hidangan ini mencerminkan nilai-nilai tradisional Prancis seperti kesederhanaan dan penghargaan terhadap bahan-bahan segar. Lalu selanjutnya itu ada alat dan bahan, juga cara pembuatan dari ratatouille. Untuk bahan-bahannya yaitu 3 buah tomat, lalu 1 buah bawang bombay, 4 siung bawang putih, 1 buah paprika, garam secukupnya, 1 buah terong, 2 buah kentang, penambah rasa, 1 buah zucchini, daun timis secukupnya, dan 1 sendok makan olive oil. Cara memasak ratatouille kentang yaitu kupas bawang putih dan bawang bombay dan cuci semua bahan hingga bersih. Lalu cincang bawang putih dan bawang bombay, lanjutkan dengan memotong bahan-bahan lainnya. Setelah itu, tumis bawang putih dan tomat, kentang, dan paprika, berikan sedikit garam, lalu aduk sebentar, tutup dan masak hingga mendidih sekitar 20 menit. Setelah mendidih, tambahkan zucchini dan terong. Aduk kembali sehingga zucchini dan terong empuk sekitar 10 menit. Lalu matikan api. Setelah itu taburkan penyedap rasa dan juga daun timi. Setelah itu selesai dan sajikan. Untuk analisis SPOT-nya yaitu untuk strength-nya atau kekuatan, ratatouille adalah makanan yang lezat, bergizi, dan juga mudah dibuat. Untuk weakness-nya atau kelemahan, kurangnya variasi resep yang sesuai dengan selera lokal. Lalu untuk opportunities atau peluang yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga gizi. Untuk threats atau ancamannya yaitu persaingan dengan makanan tradisional dan internasional lainnya. Untuk rencana anggaran biaya yang pertama itu ada tomat seharga 8.000 per kilogram, bawang bombay 18.000 per kilogram, bawang putih 5.000 per 250 gram, paprika seharga 12.000 per 500 gram, terong 7.000 per 1 kg, kentang 18.000 per 1 kg, buah zucchini 25.000 per
500 gram, olive oil seharga 33.000 per 100 ml, dan garam seharga 2.000 per 250 gram, lalu buah kemangi 1.000 per ikat, daun timi 3.000 per ikat, dengan total seharga Rp132.000. Lalu kami menggunakan metode pemasaran, yaitu promosi lewat sosial media dengan mengadakan promosi dan hadiah, lalu mengadakan catering untuk event-event. Untuk kemasannya kami memilih prototipe ini karena terbuat dari kardus, harganya juga terjangkau, dan juga bentuknya yang lucu dan menarik sehingga dapat menambah daya tarik tersendiri untuk konsumen. Lalu ada BEP rupiahnya, yaitu biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unit, atau 132.000 per 30.000 dikurangi 27.400 dikali 30.000, yang hasilnya adalah Rp1.523.076. Jadi, kesimpulannya itu ratatouille adalah hidangan khas Prancis yang terbuat dari berbagai macam sayuran dengan kaya rasa dan juga menyehatkan. Dengan kurangnya popularitas dan kegemaran masyarakat terhadap ratatouille di Indonesia, yang akan mengadakannya inovasi yang menyesuaikan resep ratatouille dengan selera lokal. Menjelaskan makanan penutup yaitu cheesecake. Cheesecake merupakan salah satu dessert yang paling populer dunia. Hidangan ini memiliki tekstur lembut yang ketika disantap dan terasa lumer di mulut. Pada dasarnya ada 2 jenis cheesecake di dunia, namun yang paling terkenal yaitu cheesecake panggang. Cheesecake mulanya disajikan untuk menjamu olahragawan yang akan bertanding pada Olimpiade pertama. Pada saat itu, cheesecake menggunakan keju ricotta, tepung terigu, telur, dan madu. Seluruh bahan tersebut lantas dicampur dan diolah demikian rupa dan dipanggang. Kelezatan cheesecake lantas merambat ke seluruh Eropa. Hal tersebut terjadi sejak bangsa Romawi mulai menjajah Yunani. Selain berkembang lebih pesat, resep cheesecake juga mulai banyak dimodifikasi. Identifikasi masalah mengenai makanan penutup seperti cheesecake. Dalam aspek ekonomi, cheesecake umumnya dibuat dengan bahan-bahan sederhana dan murah yang dapat diakses oleh masyarakat. Pada aspek sosial, hidangan ini mungkin menjadi makanan penutup yang populer dalam acara keluarga atau perayaan khusus. Dalam aspek budaya, cheesecake dapat menjadi salah satu tradisi atau warisan makanan. Dalam budaya Eropa, cheesecake sering menjadikan sebagai makanan penutup mewah di restoran atau di rumah saat perayaan khusus seperti ulang tahun atau perayaan Natal. Bahan dan alat untuk pembuatan makanan penutup seperti cheesecake: 4 butir telur, 1 takaran gula pasir, 2 sendok makan susu kental manis, 4 sendok makan margarin, 6 sendok makan tepung terigu, 100 gram keju parut. Untuk cara pembuatannya, panaskan kukusan dan siapkan loyang sudah diolesi minyak. Kocok telur dan gula dengan mixer sampai mengembang. Tambahkan susu kental manis, margarin cair, dan tepung demi sedikit. Mixer dengan kekuatan rendah sampai semua merata. Masukkan keju parut, lalu aduk dengan spatula hingga semua tercampur merata. Tuangkan pada loyang, lalu kukus kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit, lakukan tes tusuk. Jika sudah matang, lalu angkat dan dinginkan. Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Cheesecake kukus siap dihidangkan. Kekuatan pada pembuatan cheesecake. Cheesecake dibuat dengan bahan yang berkualitas dan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Kelemahan: kurangnya variasi resep yang sesuai dengan selera lokal dan lebih memilih makanan penutup tradisional. Peluang: meningkatkan nafsu makan para penyuka makanan penutup. Ancaman: persaingan dengan makanan tradisional dan internasional lainnya. Metode pemasaran untuk menjual makanan penutup: mengikuti bazar event dan menjual produk di sosial media. Harga bahan untuk pembuatan cheesecake ada telur dengan harga Rp33.000, susu kental manis Rp10.000, gula pasir Rp18.000, margarin Rp30.000, tepung terigu Rp13.500, keju Rp21.500, wadah cheesecake Rp12.000. Total semuanya adalah Rp138.000. Cara menghitung BEP cheesecake: Rp138.000 sebagai biaya tetap produksi, Rp30.000 sebagai harga jual per unit, dan Rp10.000 sebagai biaya variabel per unit. Jadi,
38.000 dibagi 30.000 dikurang 10.000 dan dikali 30.000 menjadi 295.000. Jadi BEP rupiah yang diperoleh adalah 295.000. Terima kasih.